Tradisi anggota DPRD Trenggalek jaminkan surat keputusan atau SK mereka ke bank untuk mendapatkan pinjaman ternyata sudah ada sejak lama. Namun hingga saat ini belum ada anggota DPRD periode baru yang mengajukan rekomendasi untuk pinjaman tersebut. Dimungkinkan pengajuan baru dilakukan setelah alat kelengkapan Dewan atau AKD terbentuk. Sekretaris DPRD Trenggalek Mutaro menjelaskan bahwa pengajuan pinjaman anggota DPRD ke bank merupakan hak pribadi anggota Dewan. Pihak sekretariat hanya memberikan rekomendasi sesuai dengan ketentuan yang ada. Namun sampai saat ini belum ada anggota DPRD Trenggalek yang mengajukan rekomendasi ke sekretariat DPRD untuk pinjaman ke bank. Meski sekretariat DPRD tidak akan menghalang-halangi pengajuan pinjaman ke bank, namun tetap memberikan batasan sesuai dengan besaran gaji yang diterima setiap anggota DPRD. Lebih lanjut, Mutaro menjelaskan pada periode sebelumnya sekitar 80% anggota DPRD Trenggalek mengajukan pinjaman ke bank setelah terbentuknya alat kelengkapan Dewan atau AKD. Biasanya pinjaman tersebut diajukan ke Bank Jatim. Ia menekankan pentingnya anggota Dewan mengajukan pinjaman yang tidak melebihi kemampuan finansial mereka. Menurutnya, pinjaman yang melebihi gaji bulanan akan menyulitkan dalam proses pembayaran cicilan. Kalau harapan kami sebenarnya ya masih adalah uang yang dibawa untuk keluarga, jangan sampai nol. Kalau nol nanti kan ya kasihan, masa bekerja setiap hari tapi nggak dapat apa-apa. Tapi kalau periode sebelumnya ada Pak yang mengajukan itu? Kalau periode sebelumnya kami sebenarnya juga sudah mewanti-wanti kepada marketingnya bahwa yang ini gajinya hanya segini, yang ini gajinya segini, tapi nggak tahu mengapa kok ternyata melebihi dari yang saya sampaikan. Artinya kan berarti mereka tidak memperhatikan atau mengindahkan apa yang kami sampaikan. Nah, risikonya ya mereka tidak mendapatkan pembayaran secara penuh. Jadi misalkan bulan ini yang harusnya dipotong misalkan 30 juta ternyata hanya mampu memotong 25, sehingga kurang 5 juta. Tapi periode lalu ada yang pinjam dari anggota legislatif ini? Ya ada. Tapi kalau untuk tahun ini biasanya pasca pelantikan itu kalau berkaca tahun lalu berapa bulan Pak pasca pelantikan? Biasanya setelah terbentuk AKD. Oke. Sudah terbentuk AKD baru mengajukan biasanya. Kemarin ada berapa Pak? Yang mengajukan? Kalau yang mengajukan yang kemarin ya sekitar 80%-an lah dari total itu yang mengajukan. Pak, kalau mungkin limit mungkin di atas gaji ya total itu mungkin tanggung jawab siapa waktu proses utang itu? Ya sebenarnya ya tanggung jawab mereka sendiri. Kalau tanggung jawab personal kita itu kan hanya memberikan keterangan bahwa yang bersangkutan ini betul-betul anggota DPRD punya gaji sekian. Nah, itu kan pakai bahan pertimbangan dari pemberi kredit. Kalau itu diacu ya berarti tidak mungkin nanti akan terjadi kredit macet. Tapi kalau tidak ya otomatis kan bisa saja terjadi kredit macet. Misalkan gajinya cuma 25 tapi pinjamnya 30, otomatis kan nggak bisa diangsur pada saat itu. Mutaro berharap agar anggota DPRD tetap memperhatikan kesejahteraan keluarga mereka dan tidak meminjam melebihi kemampuan finansial. Artinya diharapkan agar gaji tidak habis terpotong untuk angsuran hutang, sehingga masih ada sisa penghasilan untuk keluarga. Tradisi menggadaikan SK DPRD untuk pinjaman bank menjadi tradisi setiap pasca pelantikan anggota Dewan baru. Meski demikian, Mutaro menegaskan bahwa semua risiko dan tanggung jawab sepenuhnya ada pada anggota DPRD itu sendiri.